Pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara dan sekeluarga yang berada di rumah masing-masing, juga jemaat yang ada di gereja, mari beribadah. Di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta ini, sebagai warga Sidi Jemaat, kita yang sedia memenuhi janji akan selalu menyelenggarakan perjamuan kudus. Perayaan dan perjamuan kudus kedua di tahun ini berkaitan dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB yang telah menyatakan aksi diakonia karitatif di dekat atau jauh. 1 Juli 2021 kita bersyukur hari ulang tahun ke-40 Yayasan Pendidikan GPIB dan hari ulang tahun ke-19 Yayasan Kesehatan GPIB. Hari ini 4 Juli 2021. Dengan doa dan harapan, kita serahkan dalam kasih Kristus, kiranya pelayanan kita semua berkenan untuk memuliakan Allah. Pelayanan firman saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Jeff Talise. Peringatan dan perayaan selalu berulang dalam kesempatan hidup, dan kita menikmatinya dengan gembira. Namun sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan hal terpenting yang telah menjadi pegangan kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. 1 Korintus 15 ayat 17. Saat mengingat dan merayakan kehadiran Kristus yang hidup, kita, gereja sebagai anggota tubuh Kristus, akan bersyukur tak henti. Dan sakramen perjamuan yang kita laksanakan akan memelihara iman kita sebagai satu persekutuan kasih yang saling menguatkan. Di tengah situasi dunia termasuk Indonesia yang tengah digoncang wabah corona dan mengalami pandemi penyakit berbahaya, kita tetap meminta kesetiaan Allah bagi kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Berbagai peran akan kita lakukan, sebab Yesus adalah sumber hidup. Bersama keluarga besar Yapendik dan Yankes, kita menyatakan kehadiran dan identitas Kristiani kita. Kiranya dalam kata dan karya, Tuhan menolong kita mewujudkan masyarakat sehat sejahtera dan masa depan bahagia. Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus akan menyelamatkan ciptaannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kami mengajak untuk kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 298. Diami, berlunga
yang kekasih, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi ini dari surat 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Mari kita bersyukur karena Tuhan melayakkan kita hadir dalam ibadah perjamuan kudus ini. Mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kita. Semua berkesempatan mengaku dosa pribadi. Kiranya Allah bangkitkan kembali pada kita kegerangan karena selamat yang daripadanya dan melengkapi kita dengan roh yang rela.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari sukacita ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan saat ini. Karena di tengah-tengah persekutuan kami boleh bersuka cita untuk hal-hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur Tuhan dalam kami memperingati syukur hari ulang tahun ke-40 Yayasan Pendidikan dan syukur hari ulang tahun ke-19 Yayasan Kesehatan. Di tengah syukur kami ini Bapa, kami mau bersama membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Sebagai dasar sukacita kami, tolong kami hadir di tengah kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti firman Tuhan ini. Dan kami mampu melakukannya. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami mau mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat Tuhan silakan berdiri dan mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 5, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16, yang mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang kekasih, Shalom. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang fungsi Bapak Ibu, ya. Ada dua. Pertama, berbicara tentang garam, garam dunia.
Nah yang kedua Bapak Ibu yang kasih juga berbicara tentang terang dunia. Ya. Dua-duanya ini berfungsi untuk kehidupan manusia. Bapak Ibu yang kekasih, pertama berbicara tentang garam. Garam itu adalah bahan yang sederhana, ya, kelihatannya dia sederhana. Namun sangat dibutuhkan, ya, karena berbagai fungsinya yang penting. Ya, ada seorang, ya, penafsir katakan, namanya William Barclay, dia menulis bahwa pada masa hidup Yesus, ya, garam itu dihubungkan dengan 3 hal. Ya, dalam masa kehidupan Yesus, dalam pelayanan Yesus. Ya. Garam itu dihubungkan dengan 3 hal, yaitu yang pertama itu adalah kemurnian. Ya, kemurnian. Ya. Yang kedua, bahan pengawet. Dan yang ketiga, memberi cita rasa. Ini fungsi Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Apalagi kalau dikatakan memberi cita rasa, ya tentu yang paling tahu tuh ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau masak itu pasti ada garam. Ya, kecuali kalau masak ikan asin ya enggak perlu pakai garam. Karena dia sudah asin tuh. Ditambah garam bisa pahit dia. Ya. Nah itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Nah, dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kasih, Yesus menyatakan peran dari murid Yesus, pengikut Tuhan Yesus. Ya, yaitu sebagai garam dunia. Ya. Nah Bapak Ibu yang kasih, dengan pernyataan ini Yesus menghendaki para pengikutnya, ya, bukan saja pada waktu murid-murid itu bersama Yesus, tapi dikatakan para pengikutnya, ya kita semua yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu yang dinyatakan kepada kita. Ya. Nah dari apa yang dinyatakan, ada 3 hal saudara-saudara yang Yesus kehendaki bagi pengikut-pengikutnya. Yang pertama adalah menjadi teladan kesucian dan kemurnian diri. Ya. Nah contohnya Bapak Ibu, di tengah situasi dunia yang mengalami penurunan nilai-nilai moral dan etika, ya, orang percaya harus tetap menjunjung tinggi nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Menyatakan iman yang murni tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, ya, menjadi antiseptik dalam kehidupan. Ya. Sebagai contoh, ya, di tengah pola kerja yang cenderung egois, ya, karena situasi sekarang kan orang lebih mementingkan diri.
situasi pandemi ini. Ya. Itu Bapak Ibu, ya. Sebagai contoh di tengah pola kerja yang cenderung egois, dan saling menjatuhkan untuk meraih posisi, ya, keberhasilan. Ya. Orang percaya harus menunjukkan perilaku kerja yang menjunjung tinggi kejujuran dan ketulusan. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, memberi cita rasa. Ya, memberi cita rasa dalam kehidupan. Ya. Artinya Bapak Ibu yang kasih, dimanapun ya kita berada, dimanapun kita hadir, ya, kehadiran kita ini membawa pengaruh yang baik. Ya. Misalnya ya membuat orang ceria, tersenyum, itu. Ya. Bapak Ibu yang kekasih. Tidak di mana kita hadir, ya, membuat atau menjadi batu sandungan. Itu yang tidak mau, ya. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tapi kita menjadi berkat, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kehadiran kita dimanapun itu meredakan ketegangan, bukannya menambah ketegangan dan sebagainya. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu yang kekasih, ya, sebagai orang percaya, kita memberi, kita menjadi, ya, atau memberi cita rasa. Artinya Bapak Ibu yang kasih, kita ambil bagian di dalam penderitaan dan pergumulan sesama kita. Ya. Nah, kita yang sehat jangan memikirkan diri sendiri gitu. Tetapi kita yang sehat, pikirkanlah mereka yang terbaring, terpapar oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya. Ya. Bertubi-tubi masuk, ya, ke Indonesia. Ya. Virus-virus yang sudah lama belum pergi, datang lagi yang baru. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, itulah yang Yesus mau, kita menjadi berkat, Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu yang kasih, kita dalam kondisi seperti ini kan mungkin sulit kita, ya, untuk memberi. Tapi paling tidak berdoa, saudara-saudara. Ya, jangan kemudian kita berpikir, lah itu dia punya salah, biar saja, biar kepo. Enggak. Ya mungkin dengan peristiwa itu terjadi, dia sadar, kita berdoa, dia tambah sadar. Kita tuh dukung dalam doa supaya cepat sembuh. Ya, kita ambil bagian dalam program pemerintah, Bapak Ibu yang kekasih. Ya, mendukung pemerintah dengan doa tentunya. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Selain itu, ya, artinya selain pengikut Kristus diminta untuk menjadi garam dunia, Yesus juga menyatakan hakikat kehadiran pengikutnya itu sebagai terang dunia. Di tengah kegelapan dunia. Ya. Menjadi terang dunia.
seperti cahaya yang sangat dibutuhkan untuk menghilangkan kegelapan. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ketika mati lampu, gelap gulita. Ya, Bapak Ibu, kita susah mau berjalan. Susah mau mengambil sesuatu. Ya. Nah, kita perlu apa? Terang. Paling tidak kita ambil korek api, lilin kita bakar, terang. Walaupun kecil, tapi menjadi berkat. Terang, Bapak Ibu. Walaupun kecil. Ya. Tapi itu menjadi berkat. Bagi kehidupan manusia, Bapak Ibu. Ya. Nah, Yesus menginginkan para pengikutnya untuk menjadi terang bagi sekitarnya. Ya. Menjadi teladan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang kasih, melalui perkataan, perilaku, sikap, kerja sehari-hari maupun dalam hubungan dengan sesama. Orang percaya, kita yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus menunjukkan hidup yang benar. Bapak Ibu. Ya. Sebagai contoh, misalnya kita tidak mempergunakan kata-kata kotor atau merendahkan sesama. Ya. Tidak suka menggosip atau menyebarkan fitnah kepada sesama. Ya. Senang bekerja keras untuk menghasilkan kerja yang berkualitas tinggi. Itu Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Kita menjadi berkat. Baik. Ya, sebagai garam dunia, ya. Kalau garam sehari-hari kan garam yang berguna itu garam yodium ya, beriodium. Itu. Tetapi kita jangan menjadi garam Inggris. Tahu garam Inggris ya Bapak Ibu yang kasih. Saya dulu pernah tahu itu garam Inggris itu, sekarang diganti dengan broklat. Saya tidak usah cerita itu tentang itu Bapak Ibu. Ya, garam Inggris itu menggelisahkan manusia. Ya. Jangan menjadi garam Inggris Bapak Ibu, tapi menjadi garam yang beriodium, garam yang berguna. Ya. Dan juga Yesus mau kita menjadi terang. Walaupun kecil kalau di tengah kegelapan itu sangat berguna. Kecil tapi bisa kita lihat. Dan apa yang kita cari pasti dapat. Itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kita duduk dalam perjamuan kudus, memperingati hari ulang tahun ke-40 Yayasan Pendidikan dan hari ulang tahun yang ke-19 Yayasan Kesehatan. Bapak Ibu, mari bertanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah? Ya. Sudahkah kita menjadi berkat? Sudahkah kita menjadi garam dunia? Sudahkah kita menjadi terang dunia melalui tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari? Tanya pada diri kita masing-masing. Introspeksi diri Bapak Ibu melalui firman Tuhan ini. Sehingga kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti ya, Yayasan Pendidikan. Seperti Yayasan Kesehatan. Itu kan mereka bekerja, melayani,
melalui profesi mereka masing-masing. Melayani pendidikan, melayani kesehatan. Iya, banyak orang jadi pintar, banyak orang sehat. Nah, itu fungsi. Dan mereka inilah menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Mari sama-sama kita dukung ya, yayasan pendidikan dan yayasan kesehatan. Dukung. Artinya kita juga menjadi berkat. Tanya diri kita, Bapak Ibu yang kekasih, sejauh mana kita menjadi garam dunia? Sejauh mana kita menjadi terang dunia? Selamat mengikuti perjamuan kudus, Bapak Ibu. Dan selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan kembali firman Tuhan ini. Supaya benar-benar hidup kita menjadi berkat selama kita hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita akan membaca penetapan perjamuan kudus dari Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saudara-saudara yang kekasih, sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur yang ada di hadapan kita merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir
akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat yang kekasih, mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus yang menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan. Itu pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di muka bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu, Yesus, Mesias, yang rela disalib untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh-Mu, Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan-Mu, Yesus Mesias, Tuhan, Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya undang berdiri bersama-sama dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari Bapak Ibu dan Saudara dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari
jemaat yang kekasih, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus, maka janganlah melekat hati kita, pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Saudara-saudara yang kekasih, roti yang dipecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Begitu pula cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambil. Bagi-bagikan.
dan makanlah. Ingat dan percayalah, tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita. Dan minumlah. Ingat dan percayalah, darah Kristus telah ditumpahkan demi menyucikan dosa-dosa kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7.
adalah terang dunia, nyata Yesus Tuhan kita. Buatlah terangmu bercahaya, bagai pelita, bagai pelita, bagai pelita untuk dunia. Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami sebagai umat tebusan-Mu boleh bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus di pagi hari ini. Bapak terima kasih dengan kami mengikuti dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Itu artinya kami mengaminkan bahwa kematian Kristus adalah untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih Bapa di surga. Biar terus perjamuan kudus ini kami perbuat, kami lakukan sampai Tuhan datang kedua kali. Pagi hari ini Tuhan, dalam sukacita kami berterima kasih pula buat firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan bersama-sama. Dan melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami diminta oleh Tuhan Yesus, kami sebagai orang percaya, untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Artinya kami menjadi berkat Bapa dalam kehidupan ini. Sehingga di mana kami hadir, ada sukacita, ada damai sejahtera bagi sesama kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah dalam hidup ini kami terus menjadi berkat demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami dalam syafaat ini berdoa bagi pelayanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat secara sinodal, secara musyawarah pelayanan pun secara jemaat. Khususnya pagi ini sebagai Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, bersama-sama mensyukuri kasih Tuhan yang besar bagi yayasan pendidikan, bagi juga yayasan kesehatan, di mana pelayanan mereka sudah berjalan ke 40 tahun untuk yayasan pendidikan dan 19 tahun untuk yayasan kesehatan. Tuhan Yesus berkatilah semua yayasan ini, sehingga melalui yayasan pendidikan orang diperlengkapi secara akal Tuhan dan menjadi orang yang
berpotensi, orang yang pintar. Dan melalui yayasan kesehatan pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang di mana pelayanan itu mendatangkan kesehatan yang baik. Terima kasih Bapak, Kau berkati semuanya. Ada sukacita, ada damai sejahtera dalam pelayanan yayasan pendidikan dan juga yayasan kesehatan. Lebih khusus kami berdoa untuk pelayanan atau penata layanan di tengah-tengah jemaat GPB Mangamase yang Tuhan memberkati. Yang dilakukan oleh pelayan-pelayan firman dan sakramen, yang dilakukan oleh para majelis, oleh pengurus dan pelayan Pelkat, PA, PT, Gerakan Pemuda, PKP, PKB, PKLU. Tuhan memberkati. Juga yang dilakukan pelayanan itu oleh komisi-komisi, oleh BPPJ, oleh panitia yang ada, oleh pegawai kantor, koster, satpam, dan supir gereja. Tuhan memberkati semua pendeta layanan itu sehingga berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Dan jemaat pun dapat merasakan pelayanan itu. Tuhan berkati mereka yang melayani. Tuhan berkati juga keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka. Tuhan, baik jemaat yang boleh hadir dalam ibadah di gereja ini, bahkan jemaat-jemaat kami ya Tuhan, di dalam ibadah mereka di rumah masing-masing, dari sektor 1 sampai 10, Tuhan memberkati mereka di dalam ibadah ini. Tuhan berikan sukacita untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus ini, ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kuasa kasih-Mu menjangkau kehidupan jemaat Tuhan. Sehingga pergumulan apapun yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, itu tidak membuat mereka putus asa. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus ada. Untuk itu ya Bapa, Tuhan berikan penghiburan bagi mereka yang berduka cita. Berikan mereka kuasa Roh Kudus supaya tidak terus larut di dalam duka, tetapi boleh mengaminkan bahwa apa yang Tuhan buat itu baik bagi kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan bagi jemaat-jemaat yang sakit. Tuhan jamah mereka, ya Bapa. Baik yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah masing-masing. Baik mereka yang mengalami sakit, apapun ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Bahkan jemaat-jemaat kami juga yang dirawat di rumah sakit oleh karena terpapar COVID-19 Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau, tangan Tuhan Yesus penuh kuasa itu. Mengangkat penyakit mereka Tuhan. Dan sembuhkanlah. Karena kuasa Tuhan itu lebih besar dari penyakit yang mereka alami. Darah Kristus. Yang Tuhan
korbankan tubuh Kristus yang Tuhan korbankan. Ada kuasa di dalamnya menyembuhkan mereka yang sakit, ya Tuhan. Tolonglah ya Bapa. Tangan Tuhan Yesus penuh kuasa itu menjamah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat juga yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan juga tolong campur tangan di dalamnya. Yang bergumul juga dalam pendidikan, Tuhan juga campur tangan di dalam kehidupan mereka. Nah, kami percaya bahwa pergumulan mereka akan selesai oleh karena ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Atau ada pergumulan lain, Tuhan juga tolong. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan dan pergumulan jemaat-jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang bersuka cita. Sukacita oleh karena bertambah anggota keluarga. Sukacita oleh karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan. Atau sukacita lain, Tuhan Yesus terima kasih. Bila Engkau yang senantiasa memberkati mereka dan yang bersukacita pun tidak lupa untuk bersyukur kepadamu, ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini untuk saudara-saudara kami ya yang berduka di daerah Lore Timur, di Poso, di Sulawesi Tengah. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami ya Tuhan di Lore Timur, Poso, dan Sulawesi Tengah. Biarlah ya Bapa, kekuatan penghiburan mereka boleh alami oleh karena peristiwa yang terjadi. Kami juga berdoa untuk kelompok yang bertanggung jawab atas peristiwa duka itu. Tuhan juga sadarkan mereka. Dan biarlah ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang berkarya dan membuat mereka juga memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu membawa penderitaan bagi orang lain. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa pada kesempatan ini juga Tuhan untuk warga jemaat pelayanan sektor 7, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk keluarga Sebayang Sepang. Kami berdoa untuk keluarga Sopakua Sepang. Kami berdoa untuk keluarga Philip Sepang. Kami berdoa untuk keluarga Agustina Pong Sampe. Kami berdoa untuk keluarga Dorlina Mangole. Kami berdoa untuk keluarga Haryanti Widodo. Tuhan berkati keluarga ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada sukacita, damai sejahtera dan kesehatan Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk pemerintah kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati pemerintah pusat bahkan juga daerah. Biarlah mereka juga mampu melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan mengatasi segala masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, serta aparat-aparat keamanan. Tuhan memberkati dan tugas tanggung jawab mereka membawa bangsa negara kami pada kondisi yang lebih baik. Khususnya
di masa-masa pandemi COVID-19 ini ialah segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi menyebarnya virus corona ini. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati sehingga usaha itu boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia di berbagai tempat, di kota-kota besar, bahkan di pelosok-pelosok. Mereka juga ambil bagian mendukung program pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, tolong pemerintah kami. Bapa di surga, Engkau juga menolong kan tenaga-tenaga kesehatan yang melayani mereka-mereka yang terpapar oleh karena virus corona ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kesehatan mereka kepada mereka. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Kristus sehingga mereka juga di dalam melayani pasien-pasien yang terpapar oleh karena virus corona ini, mereka juga sehat dan tidak terinfeksi oleh virus corona. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang menolong dan Engkau yang memberkati usaha pemerintah supaya berhasil dengan baik dan penyebaran virus ini boleh terselesaikan oleh karena kuasa Tuhan Allah di tengah jemaat, di tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa dalam surga, sehingga ya Bapa di tengah kehidupan bangsa dan negara kami, terciptalah ketertiban dan stabilitas keamanan bangsa dan negara. Berkati juga aparat-aparat keamanan di dalam menanggulangi dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi yang mengakibatkan duka cita. Bapak terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan sepanjang hari ini. Berkati kami dari pagi ini, siang sampai dengan malam nanti. Dan berkati juga kami yang boleh melayani dalam ibadah perjamuan kudus ini. Organis, pemandu lagu, tim multimedia, juga Satgas COVID yang bekerja keras. Bahkan juga kami sebagai majelis jemaat, Tuhan memberkati kami. Pelayanan kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Baik yang hadir dalam rumah-Mu ini, bahkan juga menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Saat mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, marilah kita mengangkat syukur bagi Allah. Perhatikanlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di depan telah tersedia kotak khusus Yapendik dan Yankes. Kiranya kesediaan kita untuk berbagi kebaikan berkenan bagi Allah. Kidung Jemaat 426. Kita semua berita
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Maha Baik. Kami bersyukur atas keselamatan hidup kami dalam nama Putra-Mu Yesus yang telah mati dan bangkit. Engkau telah memampukan kami untuk memberi dalam ketulusan dan kesenangan, berbagi berkat yang berasal dari-Mu sendiri. Mampukanlah kami untuk setia menyatakan kebaikan Tuhan dan selalu rajin memberitakan kabar baik tentang Kristus. Biarlah dalam pelayanan dan kesaksian kami, makin banyak orang mengalami kehadiran Yesus dan keselamatan hidup dalam namanya. Allah Maha Kasih, bersama Yayasan Pendidikan dan Yayasan Kesehatan GPIB yang sedang memperingati hari ulang tahun ini, kami memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memelihara Yayasan GPIB ini, agar untuk seterusnya menjadi berkat melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi banyak orang. Terimalah syukur kami, dalam nama Yesus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang sama-sama diberkati Tuhan, Warta Jemaat Minggu 4 Juli 2021 pukul 9 WITA, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang melalui presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Jeptalise STH, organis Bapak Beri Kasenda, pemandu lagu Ibu Olip Sianipar dengan Anakda Agnes Serang, operator MGM Multimedia, tim Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Mangamaseang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari beserta keluarga. Ibadah Pelkat Keluarga dan Minggu. Ibadah hari Minggu Pelkat PA 11 Juli 2021 pukul 8 WITA melalui video YouTube PA Mangamaseang, link dikirim Kakak Layan hari Minggu pagi. Yang kedua, ibadah hari Minggu Pelkat PT 11 Juli 2021 pukul 8 WITA, online, daring menggunakan aplikasi Zoom, link dikirim kakak pelayan pada hari Minggu pagi. Yang ketiga, ibadah Pelkat GP pada hari Selasa 6 Juli 2021 pukul 18 WITA bertempat di Gereja Mangamaseang. Mohon kehadiran anggota Pelkat Gerakan Pemuda. Yang keempat, ibadah Pelkat PKP hari Senin tanggal 5 Juli pukul 5 Juli 2021 pukul 17 WITA bertempat di Gereja Mangamaseang. Mohon kehadiran anggota Pelkat PKP dari sektor 1 hingga sektor 10. Yang kelima, ibadah keluarga hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 18 WITA dilaksanakan secara live, streaming dan luring, dihadiri oleh warga jemaat sektor 1 sampai dengan 10 yang telah mendaftar melalui koordinator sektor di masing-masing sektor. Yang keenam, ibadah hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 dilaksanakan secara live streaming dan luring di Gereja Mangamaseang pukul 6
Dan pukul 9, pukul 16.30 dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 2, 3, dan 9. Persiapan presbiter dilaksanakan pada hari Kamis 8 Juli 2021 pukul 18 WITA di Gereja Mangamaseang. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Wira Atmojo Salelah ST, anak dari keluarga Johan Salelah dan Rohana, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 7 GPIB Mangamaseang, dengan Saudari Grace Etna Kristensia ST MArs, anak dari keluarga Edi Kisworo Kustiorini, anggota Jemaat GKJW Madiun, pada hari Sabtu 17 Juli 2021 di Gereja Kristen Jawa Wetan Madiun. Berita duka, telah dimuliakan Tuhan almarhum Ibu Rosina Hoar dalam usia 79 tahun, ibu kandung dari Bapak Martinus Nahak, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 5 GPIB Mangamaseang, pada hari Rabu 30 Juni 2021 di Malaka, NTT. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 2 Juli 2021 di Malaka, NTT. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita disertai doa Tuhan Yesus sumber penghiburan menguatkan iman segenap anggota keluarga yang berduka. Vaksinasi massal BP Mupel. Berdasarkan surat BP Mupel Sulselbara tanggal 30 Juni 2021 tentang vaksinasi massal dan hasil rapat tim vaksin COVID-19 BP Mupel Sulselbara bahwa BP Mupel Sulselbara bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Makassar akan melaksanakan vaksin massal COVID-19 bagi warga jemaat GPIB Mupel Sulselbara Regio 2. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut. Waktu Kamis dan Jumat, tanggal 15 dan 16 Juli 2021, usia 12 tahun ke atas. Untuk warga jemaat GPIB Mangamaseang, GPIB Bukit Saitun, dan GPIB Bahtera Kasih terjadwal pelaksanaannya pada tanggal 15 Juli 2021. Pendaftaran dilaksanakan melalui link atau melalui Saudara Joni Lepa, nomor WA 0852 4278 1967 atau melalui koordinator sektor masing-masing. Pendaftaran ditutup tanggal 9 Juli 2021 bagi warga jemaat yang sudah terdaftar dalam program vaksin gotong royong melalui perusahaan tempat kerja, tetap dalam program vaksin gotong royong dan tidak mendaftar dalam program Mupel ini. Demikian penyampaian ini untuk diketahui warga jemaat. Penggalangan dana program.
sesuai PKA 2021-2022, GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar, Bidang PEK, melalui Pelkat GP Jemaat Mangamaseang Makassar akan melakukan penggalangan dana pada hari Minggu 6 Juni 2021 untuk menunjang dana program dalam bentuk basar makanan yang sudah melaksanakan dan berjualan baju kaos yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai dengan 11 Juli 2021. Mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. Atestasi keluar. Sesuai pengisian formulir data calon warga jemaat serta surat pernyataan dari yang bersangkutan telah terdaftar Ibu Linda Rungkat dengan alamat Jalan Moha nomor 7D Antang, terdaftar tambahan dalam KWJ keluarga Yandi Rifandi Matulesi, sektor pelayanan 8, GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar. Yang kedua, sesuai surat atestasi nomor 2348 garing MJM garing SA garis miring 6 garing 2021 tanggal 29 Juni 2021, GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar memberikan atestasi pindah kepada keluarga Matianus Larosa Telaumbanua, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 5, GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar ke Gereja Amin Jemaat Simanaere, Desa Simanaere, Jalan Pelut, Binaka, kilometer 14,5, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanau, di Nias. Satpam GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa terhitung tanggal 3 Juli 2021, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar melalui pelaksanaan harian Majelis Jemaat PHMJ telah menerima Bapak Hasmal Harmin sebagai Satpam Gereja GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar dan menjalani masa percobaan selama 3 bulan. Demikian penyampaian kami agar dapat diketahui oleh warga jemaat. Kehadiran jemaat dalam ibadah ini, pria 55 orang, wanita 82 orang, total 137 orang. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu saudara-saudari mengikuti ibadah ini serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Dihimbau kepada warga jemaat setelah ibadah selesai untuk langsung meninggalkan kompleks gereja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Jemaat yang kekasih, saya undang berdiri bersama. Jemaat yang kekasih, perjumpaan kita dengan Yesus kiranya berdampak indah bagi lingkungan
dan kehadiran kita terpancar melalui pekabaran Injil dalam sikap hidup untuk memuliakan dan memuji Allah. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.